Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak M. Ardan, MKM Menkes, dosen pengampu manajemen resiko. Perkenalkan, saya Fardila Wardana, mahasiswa dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami yang berjudul infeksi luka operasi pasca bedah, analisis root cause dan implementasi berdasarkan keselamatan pasien. Adapun outline-nya yaitu latar belakang, yang kedua definisi dan dampak, yang ketiga analisis root cause, yang keempat contoh kasus, yang kelima ada standar keselamatan pasien, yang keenam ada implementasi pencegahan, yang ketujuh ada evaluasi dan monitoring, dan yang terakhir yaitu 8 kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu infeksi luka operasi atau ILO merupakan salah satu infeksi nosokomial yang paling sering terjadi di rumah sakit. ILO dapat menimbulkan berbagai dampak seperti peningkatan lama rawat inap, beban biaya, bahkan resiko kematian pasien. Menurut data WHO, sekitar 2-5% pasien pasca operasi mengalami infeksi luka operasi. Padahal sebagian besar kasus ini dapat dicegah melalui penerapan prinsip cuci tangan yang benar, sterilisasi alat yang optimal, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan pasien. Selanjutnya yaitu ada definisi dan dampak. Definisi infeksi luka operasi adalah infeksi yang muncul pada area luka pembedahan dalam waktu 30 hari setelah operasi atau dalam 1 tahun bila ada implan. Dampaknya yaitu luka bernanah, demam, nyeri meningkat, perawat pasien normal, biaya medis meningkat, resiko komplikasi berat seperti sepsis, turunnya kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan, dikategorikan sebagai advanced event karena penyebabnya menyebabkan perangnya pada pasien dan keseluruhannya, dan seharusnya bisa dicegah jika prosedur pencegahan berjalan dengan benar. Selanjutnya ada analisis root cause. Analisis akar masalah dilakukan untuk mengetahui penyebab utama terjadinya infeksi luka operasi. Metode yang digunakan adalah Fishbone diagram atau dengan hasil yaitu 1. Sumber daya manusia, 2. Metode, 3. Pelatihan, 4. Lingkungan, dan yang terakhir pengawasan. Selanjutnya ada contoh kasus seorang pasien pasca operasi laparotomi mengalami nyeri hebat dengan demam tinggi pada hari ketiga. Luka operasi tampak merah dan bernanah. Implementasi RCI yaitu petugas tidak melakukan cuci tangan
sesuai 6 langkah WHO. Selanjutnya ada alat operasi disterilkan tanpa indikator suhu optimal. Selanjutnya ada tidak dilakukan persiapan ulang kondisi setiap setelah operasi. Jadi dari kasus di atas, kesehatan kecil dalam kepatuhan prosedur sterilisasi dan kebersihan tangan dapat berakibat fatal bagi pasien. Selanjutnya ada standar keselamatan pasien. Berdasarkan Permenkes nomor 11 tahun 2011 dan standar CARS, ada 6 standar keselamatan pasien atau SKP. Infeksi luka operasi termasuk dalam SKP kelima. Pencegahan infeksi terkait layanan kesehatan. Poin penting SKP 5 petugas, yaitu petugas wajib mematuhi prinsip kebersihan tangan. 5 momen WHO digunakan alat steril untuk lingkungan operasi bersih, edukasi pasien tentang perawatan luka pasca bedah, dan memantau ketat angka kejadian infeksi. Selanjutnya ada implementasi pencegahan. Untuk meningkatkan angka kejadian infeksi luka operasi, diperlukan implementasi langkah pencegahan yang menyeluruh, antara lain kebersihan tangan, sterilisasi alat, pengawasan dan audit, edukasi dan pelatihan. Selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program pencegahan infeksi luka operasi. Langkah evaluasi yang pertama adalah monitoring angka terjadinya infeksi luka operasi per 100 operasi. Melakukan audit kepatuhan KINET tiap bulan. Menyediakan setiap kasus infeksi penggunaan RCA atau root cause analysis. Selanjutnya menyusun tindak lanjut seperti pelatihan ulang, revisi SOP, atau peningkatan sarana cuci tangan. Tujuannya itu menjamin sistem kesehatan pasien berjalan kesinambungan dan angka ILO dapat ditekan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu infeksi luka operasi merupakan event yang dapat dicegah. Analisis akar masalah atau RCA membantu menemukan penyebab utama dan langkah perbaikan. Implementasi SKP 5 pencegahan infeksi sangat penting dalam upaya keselamatan pasien. Kemampuan terhadap kebersihan tangan dan sterilisasi alat adalah kunci utama kebersihan.